Hai Sobat GP, jumpa lagi dengan ESGP atau Emi Sport GP. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya sehat-sehat bukan? Oke, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Semoga puasanya diterima oleh Tuhan. Oke, terima kasih. Semoga semuanya juga sehat-sehat, itu yang selalu menjadi doa saya. Oke, kali ini saya akan mencoba mengulas kembali race yang dimulai di musim 2023 ini, yaitu di seri yang pertama yang di Algarve yang kita sudah tonton kemarin, yaitu di Portimao Algarve, Portugal, yaitu di tanggal 24 sampai tanggal 26 Maret 2023. Oke, saya menyatakan bahwa di musim ini, di musim 2023 ini adalah MotoGP dengan format baru dengan diadakannya yaitu sprint race atau balapan di akhir pekan. Jadi ada dua race, ada dua balapan, yaitu di hari Sabtu dan di hari Minggu. Baik, kita akan mengulas kembali race yang mana udah kita lihat ya, udah kita tonton, tapi kita mau lihat bagaimana waktu itu ya, keadaannya seperti apa gitu ya. Baik. Yang pertama, di hari Jumat kita melihat ada sesi free practice seperti itu. Nah, free practice atau biasa kita sebut FP1 dan FP2. Nah, itu biasanya ada seterusnya, ada FP3 dan segala macam, tapi sekarang diperpendek, dipotong, yaitu di hari Jumat cuma ada FP1 dan FP2. Nah, di saat FP2, di saat free practice atau latihan bebas yang kedua, ini kita melihat sesuatu yang luar biasa, yaitu insiden yang terjadi, yaitu high side ya, yang terjadi, yaitu yang terjadi pada Pol Espargaro, rider yang dulu ada di Honda di musim lalu, sekarang dia ada di gas atau satelit daripada KTM, seperti itu. Dia mengalami high side sehingga dia jatuh, dia terseret sampai dia ke gravel dan sampai dia terbentur dengan pembatas, yaitu tumpukan ban seperti itu. Dia begitu kencangnya sampai dia tertindih motornya, kelihatan sekali. Ya bagaimanapun pastilah itu fatal ya. Jadi dia mengalami cedera yang agak lumayan parah sehingga dia tidak bisa mengikuti sprint race-nya dan juga tidak bisa mengikuti long race-nya atau main race-nya atau balapan regulernya di hari Minggu. Baik, setelah itu dia menyatakan bahwa dia unfit seperti itu ya, karena kita tahu cederanya begitu agak sedikit parah seperti itu. Nah, setelah itu kita juga menyaksikan sesi kualifikasi. Nah, di sana kualifikasi itu diperebutannya luar biasa seperti itu. Nah, setelah itu kita melihat, kita tahu saat ini Ducati adalah motor yang sangat-sangat dominan ya. Kita tahu begitu luar biasa Ducati saat ini. Dan kita tahu Honda adalah motor yang bisa dikatakan tidak ada powernya ya, sama sekali. Jadi kalah dengan pabrikan yang lain. Tetapi kemarin itu waktu sesi kualifikasi, Marc Marquez ini menunjukkan, meskipun dengan motor yang begitu ya, tapi dia bisa menunjukkan sampai dia mendapatkan posisi sebagai pole position untuk starting grid di sprint race dan juga untuk main race-nya seperti itu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa ya, mendapatkan pole position-nya sehingga dia ada di front row, yaitu ada di baris depan. Di sana dia ditemenin oleh Pecco Bagnaia dan juga dengan Jorge Martin. Banyak yang bilang, Jorge bingung, Jorge siapa gitu ya. Jorge Martin, atau biasa kalau tulisannya Jorge Martin, tetapi itu dibacanya adalah Jorge Martin, seperti itu. Baik, jadi itu sesi kualifikasinya sudah didapatkan, dan akhirnya di hari Sabtu itu juga setelah sesi kualifikasi, sorenya di jam 3 sore di jam setempat, itu diadakan yang namanya sprint race. Nah, di saat sprint race kita tahu, ya sebelum sprint race dilakukan, ini banyak bertanya kenapa sih kok ada sprint race dan segala macam. Memang pihak Dorna itu mempunyai, atau CEO Dorna dan semua ya, Dorna Sport ini mempunyai keputusan bahwa sprint race ini diadakan ingin menyamai juga dengan F1 ya, Formula One, juga WSBK seperti itu ya. Jadi supaya ini menarik banyak penonton dan juga menyemarakkan ya. Jadi merefresh MotoGP ini. Jadi diadakan 2 kali race seperti itu. Tetapi di sprint race ini ada cuman separuh dari race regular atau race biasa atau balapan biasa seperti itu. Nah, di situ dijalanin pada waktu itu pernah yang namanya mantan rider MotoGP
yang sekarang ada di WSBK ya, yaitu Danilo Petrucci, itu pernah mengatakan, atau biasa kita sebut dulu itu Petrux begitu ya. Dia mengatakan seperti ini, bahwa sprint race itu lebih dari brutal gitu ya, katanya seperti itu, lebih ini karena pendek gitu ya. Nah, dan kemarin itu setelah kita melihat bagaimana sih seperti yang namanya sprint race itu seperti apa, karena kemarin memang baru pertama gitu ya. Memang benar di awal-awal mereka begitu luar biasa, dan saya terus terang aja mengacungin jempol ya buat kemarin apa yang ditunjukkan, pertunjukan show yang diberikan oleh Marc Marquez itu luar biasa. Jadi dia baru comeback ya, dia baru comeback dari cederanya dia yang berkepanjangan ya, dari dia cedera di musim 2020 sampai beberapa musim dia sampai 2022 dia begitu jatuh bangun, dan kemarin itu waktu dia comeback itu menunjukkan yang luar biasa, permainannya luar biasa. Dia ada di pole position, tetapi dengan keadaan dia yang cedera, bisa dikatakan dia memang fit 100%, tetapi 100% yang dia alami itu bukan 100% orang yang tidak pernah cedera. Tangannya Marquez itu sudah cedera banget seperti itu ya. Tetapi kemarin dia menunjukkan permainan yang luar biasa, pertunjukan yang luar biasa. Jadi kita semuanya seneng gitu ngelihatnya. Pertunjukannya kemarin waktu sprint race itu luar biasa seperti itu. Tapi memang kelihatan semuanya itu betul-betul seperti menunjukkan full powernya seperti itu ya. Jadi memang benar. Jadi perkiraan kita apa yang dikatakan oleh Petrux ini benar. Jadi kalau sprint race ini pasti semuanya cepat mengeluarkan semua tenaganya, powernya itu dikeluarkan semua seperti itu. Nah, ternyata di dalam race itu ternyata 12 lap itu ternyata juga panjang gitu ya. Ternyata lama. Waktu saya nonton pun juga rasanya lama juga ya. Seperti yang dikatakan oleh Pecco Bagnaia atau Francesco Bagnaia juga mengatakan bahwa 12 lap ini ternyata lama ya gitu. Jadi memang lama ternyata. Nah, setelah itu dijalanin sampai finish, akhirnya yang mendapatkan podium kemarin itu waktu sprint race adalah Pecco Bagnaia di podium 1, Jorge Martin di podium kedua, dan Marc Marquez di podium ketiga. Itu yang di sprint race-nya kita melihat kemarin begitu luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Itu sesuatu yang luar biasa. Oke, kita lanjut ke hari Minggunya, itu di hari Sabtu. Di hari Minggunya kita melihat dari pagi di Honda, maksudnya di MotoGP ini. Pagi sudah diadakan yang namanya warm up atau pemanasan. Nah, setelah pemanasan ini mereka mengadakan yang namanya Riders Fans Parade seperti itu. Jadi para rider ini mengadakan yang namanya parade seperti karnaval seperti itu ya. Kalau biasa kita seperti karnaval. Jadi mereka itu berkeliling mengelilingi sirkuit itu untuk say hello begitu dengan para fansnya. Nah, setelah itu diadakan yang namanya jumpa fans. Ini format luar biasa. Jadi para fans ini yang mereka itu ngefans dengan rider yang mana, mereka mengidolakan rider mana, dia bisa bertemu langsung, dia bisa bercakap-cakap, dia bisa minta tanda tangan, bisa minta foto bersama seperti itu. Jadi ini bagus sekali seperti itu. Nah, setelah itu mereka istirahat. Nah, di sore harinya di jam 3, di jam 2 bukan jam 3. Kalau jam 3 itu sprint race-nya, di jam 2 sore itu diadakan yang namanya race reguler atau race atau balapan biasa seperti itu, seperti biasanya. Oke. Kita melihat kemarin itu memang mungkin ini karena race pertama atau balapan pertama, apakah semua rider ini begitu kepingin menunjukkan powernya, ingin menunjukkan ini aku bisa, tapi sebetulnya harusnya nggak seperti itu ya. Ini masih panjang, oke lah kita memanage waktunya, memanage motornya, memanage tenaganya, karena masih panjang. Karena sekarang ini bukan 21 race, tetapi ada 42 seperti itu ya. Jadi ya harusnya mereka itu lebih bijak, lebih wise begitu. Tetapi kemarin itu kita melihatnya dari awal mereka sudah begitu luar biasanya, mereka berebut mulai start begitu. Oke. Mereka kemarin itu saya kembali lagi sebentar. Saya kembali sebentar ke sprint race ya. Sprint race kemarin ada insiden juga, yaitu antara Quartararo dengan Joan Mir ya. Kemarin ada insiden, jadi Joan Mir itu dia jatuh, dia crash, akhirnya bersenggolan atau berkontak dengan Quartararo sehingga Joan Mir dikenai penalti, yaitu long lap penalti waktu
race regulernya seperti itu, dan itu dijalanin. Oke, itu saya kembali. Yuk kita kembali lagi ke laps yang atau ke race yang berikutnya, race regular. Nah, setelah mereka kemarin start, mereka mengalami begitu kelihatan banget ya, mereka itu saling berebut posisi untuk bisa berada di depan, berada di baris depan semuanya seperti itu. Nah, tetapi di saat kita melihat di lap yang kedua, kalau tidak salah ya kemarin itu lap kedua itu Marquez memang begitu mungkin dia ngotot juga ya namanya balapan ya harus ngotot semuanya gitu kan. Dia sempat kontak dengan Martin satu kali. Terus habis itu, nah ini yang jadi puncaknya kemarin waktu di lap yang ketiga atau putaran ketiga, di tikungan yang ketiga sesuatu terjadi yang di luar pemikiran kita, di luar ini ya. Kita melihat kontak antara Marquez dengan Miguel Oliveira seperti itu ya. Jadi kemarin itu kejadiannya Marquez ini ingin ingin mendahului Martin, tetapi Martinnya menutup. Jadi Marquez ini berusaha untuk ngerem dengan keras, dan itu dekat dengan tikungan seperti itu kan. Nah, karena itu dekat tikungan dan di depannya dia itu karena tikungan, semua yang di depan pasti ngerem gitu kan, pasti ngerem semua. Lah Marquez ini begitu ngerem karena habis kontak dengan Martin, dia ngerem keras, terkunci. Kita melihat kemarin terkunci ban depannya sampai ban belakangnya aja naik ke atas. Itu dia keras banget. Nah, setelah itu dia karena merasa terkunci, dia lepaskan remnya dengan harapan dia bisa langsung belok ke kanan. Ternyata motornya tidak bisa dikendalikan ya. Kita tahu sekarang ini motor memang motornya kencang dan banyak sekali yang namanya winglet itu mendorong. Begitu motor itu habis direm, dilepas, itu semakin kencang. Karena apa? Karena adanya winglet itu tadi ya. Jadi kemarin itu begitu dilepas remnya, dia langsung meluncur tanpa bisa berbelok ya, seperti didorong ini motor, kena yang namanya Oliveira pas yang ada di depan dia. Akhirnya terjadi sesuatu crash yang sangat-sangat fatal. Saya merasakan, aduh ini bisa jadi fatal begitu ya, pemikiran saya seperti itu. Ya untungnya si Martinnya bisa berbelok, dia bisa menghindar, tetapi yang namanya Miguel Oliveira ya pastinya karena ditubruk dari belakang, dia tidak siap seperti itu ya, kena lah dia gitu kan. Dan begitu jatuh, Marqueznya begitu itu dia kelihatan gugup banget, dia langsung menghampiri. Mungkin pemikiran dia waktu itu, aduh ini gimana Oliveira gitu kan. Dia langsung menghampiri Oliveira untuk memastikan apakah Oliveira ini baik-baik saja seperti itu. Nah, setelah itu ya akhirnya tahulah ya, akhirnya wow, hujatan demi hujatan, semuanya menyalahkan Marquez dan segala macam. Ya memang sih, saya mengatakan itu wajar. Pertama, ini race pertama diadakan di Algarve, Portimao di Portugal. Ini adalah rumahnya Miguel Oliveira ya. Oliveira rumahnya di sana, dan pastinya penonton yang ada di sana semuanya itu pingin melihat Miguel Oliveira ini memberikan pertunjukan yang luar biasa. Begitu juga Miguel Oliveira yang dia juga ingin menunjukkan bahwa dia bisa perform baik, bisa menunjukkan kemampuan dia, skill dia yang bagus di depan semua masyarakat rakyat Portugal. Pastinya seperti itu kan. Nah, ternyata di luar ekspektasi mereka terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, pastinya semua sekitar 67.000 penonton yang ada di sana menghujat Marquez. Maksudnya marah lah ya wajar lah ya marah begitu. Karena itu memang salah gitu ya, kesalahan yang fatal seperti itu. Nah, oke, itu akhirnya berlalu dan segala. Akhirnya memang kadang-kadang kita juga melihat race sekarang atau balapan sekarang ini agak sedikit menjenuhkan ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sekarang motornya ini sama-sama kencang semua gitu ya. Semuanya kencang, jadi kayak nggak ada yang namanya overtake dulu kan, yang bikin kita itu spot jantung, yang buat adrenalin kita ini kencang itu kan kalau ada overtake itu kan seneng gitu ya. Tetapi sekarang ini enggak gitu loh. Jadi rasanya cuma saling kenceng-kencengan, ngikutin di belakang, udah di belakang susah menyalip seperti itu. Jadi ya begitulah, jadi agak sedikit menjenuhkan. Dan memang kemarin setelah adanya crash itu dipastikan bahwa Oliveira is okay, jadi cuma memar aja ya, syukur ya, nggak sampai terjadi sesuatu yang fatal. Tetapi justru Marquez yang mendapatkan, dia dinyatakan patah ibu jari tangan kanannya seperti itu. Jadi dia harus menjalani operasi seperti itu. Nah,
Kita lanjut dulu ke balapannya. Nah, setiap waktu balapan itu luar biasa. Mereka saling berebut. Memang berebutnya di sini ini bukan overtake, saling overtake ya, tetapi agak ya begitu kenceng-kencengan. Nah, di akhir-akhir lap kita melihat di sana perebutannya itu begitu semakin semakin seru, semakin liar banget, maksudnya semakin semangat begitu. Nah, ternyata di situ saya melihat kebijakan daripada Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia ini luar biasa, saya bilang dia bijak banget. Dia luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa? Dia mungkin berpikir begini, ini baru race pertama, jadi dia tidak terlalu bernafsu, ya. Kalau saya katakan tadi Marquez itu memang mungkin dia terlalu bernafsu, pertama. Kedua, karena dia memang tahu kondisi motornya, ya. Motornya Marquez itu kan sekarang Honda itu motornya kan memang ya tahulah ya, kalah dengan pabrikan yang lain, tetapi dia masih bisa di posisi di depan, bahkan dia bisa pole position, itu luar biasa. Makanya dia kenapa sampai terus begitu ngoyo, itu karena supaya dia posisinya dia itu artinya sebetulnya dia tidak ingin menyalip Oliveira waktu itu, tetapi dia ingin tetap menyeimbangkan posisinya dia. Jadi tetap ada di baris depan, itu artinya dia tidak sampai melorot ke belakang. Jadi dia terus mepet ke depan. Maksudnya dia memang ngoyo seperti itu. Jadi semuanya memang harusnya ya sebagai rider tahulah ya, namanya juga balapan gitu kan. Nah, yang membuat harusnya sih ya tidak tahu pemikiran rider seperti apa, tapi seharusnya memang Marquez juga lebih wise ya, dia harusnya lebih bijak untuk berpikir ini kan race pertama masih panjang seperti itu, supaya nggak terjadi apa. Nah, ini yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia, luar biasa, dia bijak, dia bisa memanage waktunya, dia bisa memanage motornya, dia bisa memanage dirinya, bahkan menyeimbangkan. Waktu itu dia setelah crashnya Marquez, dia kan terus dipepet terus sama Jorge Martin ya, dia dipepet terus, sama di belakangnya ada Maverick Vinales seperti itu. Tapi Pecco ini bisa terus memanage gitu ya, sampai di akhir, sampai di lap yang ke-20 berapa ya, ke-20-an gitu ya, itu Martin juga akhirnya juga crash, dia low set gitu ya, dia kayaknya mungkin ada statement bahwa katanya stangnya miring karena habis kontak dengan Marquez. Ada juga yang mengatakan karena kakinya juga kena habis kontak dengan Marquez dan segala macam, dan dia akhirnya jatuh. Apakah jatuh itu kakinya itu karena kontak dengan Marquez atau karena jatuh, itu juga kurang tahu. Dan memang kita tahu kondisi daripada sirkuit dari Pak Algarve itu memang kurang bagus ya. Banyak sekali rider yang sudah sudah komplain seperti itu. Terutama di musim kemarin, di musim 2022 itu Pecco itu juga komplain gitu ya, sampai dia waktu crash itu dia sampai bawa gravelnya, dibawa ke pedok, ke garasinya, tunjukkan ini loh, gravelnya ini gede-gede gitu kan, dia bilang seperti gede-gede, dan ini kalau jatuh terbentur ini sakitnya luar biasa itu. Seperti yang dialami oleh Pol Espargaro itu juga terbentur-bentur itu gitu loh. Jadi kebentur samanya gravel terlalu gede dan kasar itu yang membuat sakit badannya seperti itu. Jadi itu yang dikomplain oleh Pecco waktu itu. Nah, apakah Martin kemarin itu kakinya itu karena gravel atau karena memang kontak dengan Marquez, ya kurang tahu juga, yang tahu cuma Martin seperti itu. Nah, akhirnya begitu Martin jatuh, si Maverick Vinales dari Aprilia ini terus mengikuti yang namanya Pecco. Tetapi inilah Pecco, dia bijaknya, dia luar biasa, dia bisa memanage sampai di akhir race-nya, meskipun mepet banget, tetapi di akhir race dia tetap bisa mendapatkan podium yang pertama. Itu luar biasa. Jadi saya ucapkan selamat ya buat Pecco di seri pertama, race pertama regular di musim 2023, dia mendapatkan podium yang pertama kemarin itu, yang kedua yaitu Maverick Vinales, yang ketiga adalah Marco Bezzecchi. Itu luar biasa ya. Jadi mereka ini adalah rider-rider yang luar biasa. Semoga ini juga tetap bertahan. Tetapi kemarin itu juga ada insiden di saat race regular, yaitu kontak antara Luca Marini dengan Enea Bastianini ya, dengan Enea Bastianini. Mereka itu crash. Jadi seperti kejadiannya ini seperti yang dialami oleh Fabio Quartararo dengan Alex Espargaro musim lalu di Belanda. Seperti itu kejadiannya. Nah, itu waktu itu setelah crash ya Fabio dengan Alex Espargaro masih bisa
menjalani race-nya. Begitu juga dengan Fabio, meskipun di tengah jalannya Fabio juga jatuh seperti itu, crash lagi. Tetapi waktu itu Fabio Quartararo mendapat penalti, yaitu long lap penalti, dijalani di next race-nya, seperti itu, next seri, seperti itu maksud saya. Nah, tetapi kemarin Luca Marini tidak mendapatkan penalti itu. Sedangkan Marc Marquez kemarin itu mendapatkan penalti double long lap penalti. Seperti itu. Marquez pun mengatakan, "Oke, aku salah. Aku mau menerima konsekuensi. Mau dikasih penalti apapun aku terima." Dia bilang begitu kan. Dan itu kalau di dalam surat keputusan daripada FIM Steward atau yang namanya justice di sana, itu surat itu dinyatakan bahwa Marquez menjalani double long lap penalti itu atau penaltinya itu di next race, di seri berikutnya, yaitu di di Argentina harusnya, seperti itu dia harus jalanin seperti itu. Tetapi kemarin tuh Marquez dinyatakan unfit karena dia mengalami patah tulang ibu jari kanannya dan dia harus operasi. Jadi dia dinyatakan di Argentina tidak bisa mengikuti race. Dan ternyata ini ada surat lagi yang kedua bahwa Marquez harus menjalani hukumannya itu atau penaltinya ini di next lagi setelah dia comeback nanti, setelah dia pemulihan, dia harus menjalani itu. Nah, akhirnya Honda komplain ya, dari tim Honda, pihak Honda komplain, kok bisa begini? Memang seharusnya tim lebih ini ya, tegas gitu ya, kalau A, B, B gitu ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi harusnya memang seperti itu. Harusnya Marquez juga tetap harus menjalani hukumannya itu. Ya, entah nanti di COTA atau entah nanti di Jerez dia waktu comeback. Karena setelah Argentina kan ada di COTA di Amerika, setelah di Amerika di Jerez ya, di Spanyol, seperti itu. Dan itu harus dia jalanin, harusnya seperti itu. Supaya apa sih? Bukan membuat jera, tetapi itu supaya semua ridernya lebih hati-hati gitu ya. Supaya tidak membahayakan rider yang lain, supaya rider-rider ini lebih bijak gitu ya, lebih maksudnya oke lah, namanya balapan ya, nggak hati-hati. Maksudnya lebih inilah, lebih nggak terlalu bernapsu, nggak terlalu liar begitu ya. Jadi supaya mereka lebih hati-hati. Kalau menurut saya sih seharusnya setiap habis race gitu ya, selesai itu harusnya dikumpulin gitu ya. Ada evaluasi gitu ya. Jadi dari pihak FIM Steward, dari pihak judges-nya ini mengevaluasi apa yang harus dibenahin, apa yang salah, apa yang ini harusnya dibenahin seperti itu. Jadi lebih baik lagi kalau menurut saya sih seperti itu ya. Ini saran nih buat Dorna Sport ya, mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya. Untuk formatnya sih bagus sekali, formatnya luar biasa gitu ya. Cuman sekarang saya untuk memberikan saran untuk semua supporter, semua fans MotoGP yang ada di Indonesia. Saya berharap apalagi di bulan-bulan Ramadan ya, semua ini supaya mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, mengendalikan hati, kata-kata seperti itu ya. Saya tuh melihat sendiri dan membaca banyak sekali kemarin itu setelah terjadi yang namanya insiden antara Marquez dengan Oliveira, Michael Oliveira, itu banyak sekali hujatan-hujatan sampai ada kata-kata yaitu ada babi, ada anjing seperti itu. Oh, kita ini berpikir, kita ini orang Indonesia ya, artinya begini, kita ini orang adatnya ketimuran ya, orang timur itu maksudnya, sedangkan orang barat aja nggak sampai seperti itu gitu loh. Kenapa kok kita seperti ini, yang kita ini sudah terkenal dengan kesopan santunannya, kok malah kita seperti itu? Kita harus ingat ya, rider MotoGP itu kelas dunia, rider pilihan, bukan rider ecek-ecek, bukan rider sembarangan ya. Kenapa kita harus seperti itu? Kalau mau menonton oke, boleh, mau komen boleh, tetapi bukan menghujat seperti itu. Boleh, silakan mengidolakan siapa, tapi tidak harus menghujat si AB seperti itu. Jadi saya sangat-sangat terenyuh ya mendengar dan melihat seperti itu. Memang Marquez kemarin itu salah, melakukan suatu kesalahan yang fatal. Saya pun mengatakan Marquez salah, tetapi bukan berarti kita bebas mengatakan sesuatu hujatan seperti itu, enggak. Bahkan saya jujur aja saya mengatakan Marquez salah fatal, tetapi saya juga kasihannya kenapa? Sampai dia mau nangis loh kemarin tuh, saya melihat dia menunjukkan gestur tubuhnya, dia minta maaf kepada semua penonton yang ada di tribun, yang semua yang melihat, bahkan di seluruh dunia dia minta maaf. Dia memastikan, dia bilang ya di sosial media, di depan para wartawan itu dia bilang begini, saya tidak memikirkan race balapan berikutnya. Yang saya pastikan sekarang yang penting Michael Oliveira baik-baik saja.
Dia bilang begitu, dia sudah tidak memikirkan untuk balapan berikutnya dulu. Yang penting Oliveira is okay, tidak ada masalah. Itu yang dia pikirkan, seperti itu. Jadi tolonglah ya, namanya juga balapan. Terjadi sesuatu itu wajar lah ya. Itu terjadi bukan hanya sekali ini saja. Kita juga flashback ke belakang. Kemarin di musim 2022, di awal race, di awal seri di Qatar, kita juga melihat itu terjadi Pecco Bagnaia dengan Jorge Martin itu saling bertumpukan loh motornya, dan itu tidak ada penalti sama sekali. Terus Joan Mir dengan Jack Miller juga crash begitu, juga tidak ada penalti. Dan lebih parah lagi di Spanyol kemarin ya, itu Nakagami dengan Alex Rins dengan Pecco Bagnaia sampai sebegitunya, sampai cedera, itu pun juga tidak ada yang namanya penalti seperti itu. Coba gitu. Nah sekarang ini seperti Luca Marini juga nggak dapat penalti. Harusnya dia juga dapat dong, yang adil gitu ya. Maksudnya ya harus lebih keras lagi lah. Artinya begini. Jadi kalau emang ada yang melakukan kesalahan ya harusnya dapat penalti, dapat peringatan, dapat hukuman supaya mereka tidak mengalami atau mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, atau ya bisa di manage lagi lah ya, nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Menurut saya seperti itu. Jadi dengan harapan saya ini untuk next berikutnya, yaitu di balapan berikutnya itu nggak ada lagi hal-hal yang seperti ini, supaya juga para rider ini lebih berhati-hati lagi ya di dalam balapan ini. Nah kita melihat ya, sebetulnya para rider ini bukan hanya Marquez aja yang saya bilang ini agresif ya. Hampir semua pembalap itu juga agresif. Memang Marquez agresif. Jangan salah, Martin itu juga agresif. Bezzecchi agresif. Bastianini agresif. Jangan salah, di waktu muda, Valentino Rossi agresif. Jadi rider-rider yang luar biasa, rider-rider yang mencapai puncak itu agresif. Itu pasti. Ya. Jadi kita jangan terlalu mengejas yang berlebihan supaya kita juga tidak dihakimi orang juga ya. Kalau kita menghakimi orang, nanti juga akan kita dihakimi orang, seperti itu kan. Oke, jadi itu semoga ini menjadi pelajaran buat semua rider, semoga di race berikutnya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kemarin itu kita sudah lihat ya hasil daripada sprint race-nya dan hasil daripada long race-nya, yaitu yang di sprint race-nya adalah Pecco Bagnaia, yang kedua ada Jorge Martin, yang ketiga ada Marc Marquez. Untuk long race-nya yang podium pertama ada Pecco Bagnaia, yang kedua ada Maverick Vinales, yang ketiga ada Marco Bezzecchi. Selamat buat rider semuanya yang luar biasa, semoga ini bisa dipertahankan ya, sehingga semuanya is okay. Dan kemarin saya juga mengucapkan salut dengan yang namanya Alex Marquez. Begitu dia semakin percaya diri setelah dia bergabung dengan Gresini Racing, Ducati, satelitnya Ducati, seperti itu. Jadi memang motornya Ducati luar biasa. Dan memang sebetulnya kemarin tuh Alex Marquez punya target dia podium, tapi kemarin belum podium, seperti itu di race yang di Portugal, seperti itu. Oke, untuk kali ini review saya atau ulasan saya cukup sekian dulu. Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf, dan semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu, see you, bye.